Selamat pagi, nama saya Dr. Richard Andrew. Pada pagi ini saya akan melakukan pembacaan pada foto ronsen toraks. Pertama saya akan membacakan data pasien terlebih dahulu. Pasien tersebut bernama Nyonya X yang berumur 30 tahun. Pada pengambilan gambar tersebut diambil pada tanggal 6 April 2020. Pada pengambilan nomor filmnya adalah berupa 34. Lalu langsung kita mulai saja. Kita lihat dari orientasi R tersebut yang menandakan pada sisi right atau bisa kita sebut sisi kanan dari pasien. Pengambilan gambar tersebut, foto ronsen tersebut diambil dengan proyeksi berupa proyeksi posterior anterior karena terlihat clavikula yang mendatar. Lalu margo media pada scapula bisa kita lihat terlihat jelas di luar jarak pandang pada paru-paru. Dari gambar tersebut, kostai posterior terlihat lebih jelas, tidak terjadi adanya pembesaran dari jantung. Untuk posisi pengambilan foto ronsen tersebut dilakukan pada posisi berdiri. Mengapa? Karena dikarenakan adanya gastric bubble di bawah diafragma. Untuk melihat kualitas pada radiografi terdiri dari kilovolt dan juga miliampere second. Kilovolt dilihat dengan tambakan dari vertebra torakal, terutama pada T4 dan T5 yang ada di bagian posterior jantung. Di sini terlihat jelas, saya menyimpulkan bahwa pengambilan kualitas kilovolt pada gambar baik. Pada kualitas miliampere per second tidak bisa terlihat karena untuk melihat kualitas miliampere second harus dilakukan dengan menyentuh jari tangan di belakang ronsen toraks. Jika masih terlihat sama-sama, maka pengambilan foto ronsen toraks dilakukan baik. Lalu untuk melihat kesimetrisan pada prosesus spinosus, jarak medial dari clavikula dextra dan sinistra semuanya simetris. Jadi bisa dilihat kedua simetrisnya itu. Lalu pada kedua posisi pada inspirasi pada pasien sangat baik. Jika dilihat pada kostai posterior, terlihat kostai pada kostai 1, kostai 2, kostai 3, kostai 4, kostai 5, kostai 6, kostai 7, kostai 8, kostai 9, kostai 10. Lalu pada kostai anteriornya, kostai 1, 2, sampai 3, 4, 5, 6, menandakan bahwa inspirasi pada pasien X baik. Lalu pada artefak tidak ditemukan ada seperti pada ditemukan benda-benda asing, benda-benda yang lain, dan aksesoris lain yang mengganggu pada pengambilan foto ronsen toraks tersebut. Ditemukan juga adanya jaringan lunak yang bisa dilihat pada foto ronsen tersebut. Terlihatnya adanya payudara yang menandakan bahwa pasien tersebut wanita. Juga tidak ditemukannya adanya penebalan jaringan lunak dan emfisema subkutis seperti pada daerah toraks, dinding leher, dan juga glandula mamae. Lalu pada tulang-tulang yang terlihat pada foto ronsen toraks adalah tulang-tulang seperti clavikular, scapula, costae, dan juga vertebra. Pada keempat tulang tersebut tidak ditemukan adanya lesi, kedudukan tulangnya juga baik, dan kepadatan tulangnya juga tidak adanya dislokasi, dan juga tulangnya semuanya intak. Dan juga yang terpenting tidak ditemukan adanya fracture. Pada pleura dilihat normal, tidak terlihat pembekakan dan pergeseran pada pleura sisi kiri maupun sisi kanan. Pada diafragma terlihat berbentuk kubah dan normal. Sehingga terlihat pada hemidiafragma kanan lebih tinggi pada bagian yang kiri. Lalu pada sudut sinus costophrenicus yang dapat dilihat keduanya tuh lancip, menandakan bahwa kedua sinus tersebut normal, tidak terjadi adanya pergesekan. Dan yang sinus cardiophrenikus juga normal. Lalu pada gambaran sistem respirasi dan saluran pada paru-paru yang pertama yaitu trakea. Pada trakea tidak ditemukan adanya penyempitan dan juga terletak di tengah pada prosesus spinosus yang menandakan bahwa tidak adanya kelainan pada trakea dan deviasi. Bronkus terlihat agak condong ke kanan, bisa dilihat normal karena bronkus kanan lebih vertikal daripada bagian yang kiri. Corakan pada bronchovascular normal karena jaraknya dapat dilihat dari hilus. Maka jika semakin ke perifer atau tepi, maka akan semakin menipis. Pada bagian inferior juga terlihat juga ramai pada bagian inferior pada paru-paru dibanding pada bagian
hilus pada bagian superior pada paru-paru. Bisa kita lihat hilusnya itu normal, tidak ditemukan adanya pelebaran atau penebalan. Pada hilus sebelah kiri cenderung lebih tinggi dibandingkan pada bagian kanan. Lalu pada bayangan tidak ditemukan adanya berupa infiltrat, kalsifikasi, kavitas, fibrosis, dan juga nodul. Untuk CTR atau kita bisa sebut cardiothoracal ratio tidak bisa dihitung. Mengapa? Karena harus dihitung dengan foto toraks yang asli. Dan fotonya itu dilakukan secara langsung. Untuk perhitungannya tuh dihitung dari ukuran dari diameter jantung dibagi dengan diameter pada diafragma. Jika rasio tersebut tuh lebih besar 50%, menandakan adanya kardiomegali atau bisa kita sebut perbesaran jantung. Jika terdapat kardiomegali, pada gambaran radiologi seharusnya terlihat apex jantung lebih menonjol atau terangkat. Kalau terlihat jika terjadi kardiomegali, jika menonjol ke bawah, maka pembesaran terjadi pada ventrikel kiri. Jika terangkat, maka pembesaran tersebut terjadi pada ventrikel kanan. Lalu untuk deskripsi pada bagian jantung, pada atrium kanan terlihat normal, tidak didapati adanya double contour pada atrium kiri. Lalu pada atrium kiri, pada perbatasan bagian bawah aorta sebelah kiri tidak terlihat penonjolan sehingga semuanya normal. Aorta juga terlihat normal, tidak terjadi adanya pelebaran dan kalsifikasi yang membuat bayangan gelap. Vena cava superior dan inferior juga normal. Dari gambar tersebut bisa saya ambil kesimpulannya dari gambar foto ronsen toraks ini, semuanya tuh gambaran foto toraksnya semuanya normal, tidak ditemukan adanya kelainan di bagian organ, paru-paru, jantung, dan juga bagian tulang-tulang lainnya seperti scapula, costae, clavicula, dan juga vertebra. Dan juga jaringan lunak pada jaringan mamanya tidak ditemukan adanya penebalan jaringan lunak. Sekian dari penjelasan saya mengenai foto toraks. Terima kasih.